Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Brigita Sharon Felicia Grizelda dari kelas 11E nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kesalahan-kesalahan yang terdapat pada sebuah laporan penelitian. Laporan penelitian yang saya analisis kali ini berjudul Pembangunan Ekonomi Indonesia Berbasiskan Lingkungan dan Budaya. Sebelum memasuki pembahasan pada bab 1, penulis menuliskan mengenai kata pengantar dan juga daftar isi. Baik, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan pertama, yaitu pada bab 1, pendahuluan. Kesalahan-kesalahan yang paling banyak terdapat pada bab 1 yaitu adalah kesalahan dalam penulisan atau yang biasa kita sebut sebagai typo. Contohnya, seperti yang terlihat pada latar belakang masalah, terdapat dua kata yang penulisannya berbeda, yaitu kata konvenan. Pada penulisan pertama ditulis konvenan menggunakan E dan juga di garis miring. Sedangkan pada penulisan yang kedua tertulis konvanan menggunakan A dan juga tidak dicetak miring. Setelah saya pelajari lebih lanjut, penggunaan yang benar seharusnya adalah konvenan menggunakan E dan juga tidak perlu dicetak miring. Karena penggunaan cetak miring hanya digunakan untuk kata-kata asing atau bukan kata-kata yang bukan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, pada paragraf kedua terdapat suatu kalimat yang memiliki kesalahan yang cukup banyak dan juga cukup fatal, yaitu pada kalimat, oleh karena demikian di lingkungan ahli hukum hak asasi manusia timbul suatu anggapan bahwa hak dalam kategori hak ekonomi tidak merupakan hak, melainkan lebih sebagai cita-cita yang pemenuhannya sangat tergantung dari persediaan sumber-sumber ekonomi di negara-negara bersangkutan. Kesalahan pertama yang ada pada kalimat ini yaitu pada penulisan oleh karena demikian tidak diikuti dengan koma. Seharusnya penulisan yang benar oleh karena demikian diikuti dengan koma. Selanjutnya, terdapat tulisan hak. Ini merupakan salah satu contoh kesalahan typo atau kesalahan penulisan. Yang selanjutnya, terdapat frasa tidak merupakan hak melainkan lebih sebagai. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakbakuan kalimat karena kesalahan pemakaian kata berpasangan. Salah satu contoh pemakaian kata berpasangan yang benar yaitu bukan melainkan. Namun pada penerapannya di laporan penelitian ini malah tertulis tidak melainkan. Jadi seharusnya penulisan yang benar adalah bukan merupakan hak melainkan lebih sebagai cita-cita, yang pemenuhannya sangat tergantung. Tergantung ini juga merupakan salah satu bentuk penulisan yang salah. Penulisan yang benar seharusnya menggunakan kata bergantung. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita memasuki pembahasan kesalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Dapat kita lihat bahwa rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 ditulis menyamping seperti paragraf. Yang seharusnya rumusan masalah 1 dan 2 ditulis secara rapih ke bawah, agar pembaca dapat membaca dengan lebih baik dan juga dapat lebih dengan mudah memahami isi rumusan masalah yang ada. Selanjutnya juga untuk tujuan penulisan, seharusnya tujuan penulisan 1 dan tujuan penulisan 2 ditulis secara rapi ke bawah. Namun, pada kenyataannya pada laporan penelitian ini, tujuan penulisan ditulis mendatar seperti menulis paragraf biasa.
Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2 pembahasan. Seperti yang dapat kita lihat, kesalahan paling mencolok pada bab 2 ini yaitu tidak adanya kutipan referensi. Salah satu contohnya pada paragraf 1. Jika tidak ada kutipan atau referensi yang diberikan, maka bisa terbilang paragraf ini bersifat rancu karena bisa jadi ditulis berdasarkan pendapat atau kesimpulan penulis itu sendiri. Selanjutnya, pada paragraf ke-6, kalimat pertama tertuliskan ketiga alasan tersebut di atas. Bisa kita lihat kata-kata tersebut di atas. Kata-kata ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena kata tersebut dan di atas memiliki fungsi kedudukan yang sama dan juga bisa dibilang memiliki arti yang sama, sehingga seharusnya dapat digunakan salah satu dari itu saja. Selanjutnya, terdapat juga ketidakbakuan kalimat karena mengulang kata bermakna sama. Seperti salah satu contohnya pada kata karena budaya itu adalah merupakan. Seharusnya menggunakan salah satu saja antara adalah atau merupakan. Selanjutnya, terdapat kesalahan pada penggunaan kalimat atau. Seperti salah satu contohnya yaitu sedangkan budaya adalah merupakan hasil dari proses perubahan atau pendewasaan. Seperti yang dapat kita lihat adalah atau merupakan pilih salah satu saja dan selanjutnya perubahan atau pendewasaan. Agar kalimat itu menjadi lebih efektif, sebaiknya menggunakan kata dan, bukan menggunakan atau. Karena perubahan dan pendewasaan merupakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya, terdapat lagi sebuah kalimat yang tidak baku. Biar saya bacakan kalimatnya. Namun, di kalangan teknokrat, bahwa teknologi tinggi itu sangat diperlukan kalau tidak ingin ketinggal dengan negara-negara. Ketinggal dengan itu merupakan penggunaan kata yang salah dan tidak baku. Seharusnya menggunakan kata tertinggal oleh. Itu merupakan kata yang lebih tepat untuk digunakan pada kalimat ini. Kesalahan berikutnya yang bisa terbilang cukup fatal yaitu pada bab 3 tidak dituliskan metode penelitian dan juga pada bab 4 tidak dituliskan hasil dan pembahasan, melainkan langsung dilanjut dengan bab 3 penutup. Pada bagian kesimpulan penutup, terdapat kata-kata yang kurang ditambahkan pada sebuah kalimat karena jika tidak terdapat kata-kata tersebut, maka kalimat tersebut bisa terbilang tidak baku atau terlihat seperti ada yang kurang. Seperti contohnya pada yang saya tuliskan di atas ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.